Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dilan Dinda Febriani dengan NPM 2413053106 dari kelas 3C. Jadi di sini saya akan mengkritik artikel untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ali Lutfi Azizah, MPD. Baik, langsung saja pada kali ini saya akan mengkritisi artikel implementasi manajemen pendidikan dalam kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Karya Esa Puspayanita dan kawan-kawan tahun 2024 dari Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran JTPP. Alasan saya memilih jurnal ini karena topiknya menarik dan relevan dengan situasi pendidikan di Indonesia pada saat ini, di mana kurikulum Merdeka sedang menjadi fokus utama reformasi pendidikan nasional beberapa tahun ini. Yang pertama ada kekuatan artikel. Kekuatan teoritis, yaitu artikel ini memiliki dasar teori yang cukup kokoh. Penulisnya mengaitkan konsep manajemen pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi guru dengan kerangka implementasi kurikulum Merdeka. Dan keterkaitan teori dengan konteks praktik di lapangan juga dijelaskan dengan baik. Kemudian dari kekuatan metodologis, dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang membuat hasil penelitian terasa lebih hidup dan kontekstual. Kemudian ada langkah validasi seperti trilingualisasi dan member checking juga menunjukkan bahwa penulis memahami prinsip keabsahan dalam penelitian kualitatif. Dan terakhir, relevansi kontekstual. Secara substansi, artikel ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah masih mencari bentuk terbaik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Artikel ini juga menegaskan bahwa keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada manajemen pendidikan yang efektif di tingkat sekolah. Kemudian, kelemahan dan keterbatasan penelitian. Yang pertama, cakupan penelitiannya belum dijelaskan secara rinci, jadi tidak disebutkan berapa jumlah sekolah yang diteliti ataupun daerah mana penelitian dilakukan. Jadi sulit untuk menilai sejauh mana temuan ini bisa digeneralisasi. Yang kedua, analisis datanya kurang mendalam. Hasil penelitiannya disajikan secara ringkas dan belum disertai kutipan langsung dari partisipan. Yang ketiga, minimnya data kuantitatif pendukung. Beberapa data numerik sederhana seperti persentase guru yang merasa kesulitan dan jumlah pelatihan yang diikuti dapat menambah bobot analisis. Yang keempat, belum menyinggung kebijakan spesifik pemerintah. Artikel ini kan membahas pentingnya dukungan pemerintah, tapi tidak menjelaskan program konkret seperti guru penggerak. Yang ketiga, relevansi terhadap manajemen pendidikan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sekolah yang baik menjadi kunci keberhasilan kurikulum Merdeka, yaitu kepala sekolah yang visioner, guru yang aktif berkolaborasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terbukti memperlancar proses penerapan kurikulum. Dan temuan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menekankan Merdeka Belajar, bahwa sekolah itu memberikan ruang untuk berinovasi, namun tetap membutuhkan kepemimpinan dan sistem manajemen yang kuat. Yang keempat, kesimpulan dan refleksi pribadi. Jadi artikel ini menggambarkan realitas implementasi manajemen pendidikan kurikulum Merdeka secara komprehensif. Jadi penulis menegaskan keberhasilan reformasi pendidikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan sekolah dan kolaborasi semua pihak. Artikel ini memberikan pelajaran penting bahwa pendidikan yang memerdekakan tidak bisa berjalan tanpa manajemen yang memberdayakan. 5. Saran untuk penelitian dan praktik di masa depan. Saran penelitian perlu melibatkan lebih banyak sekolah dari berbagai daerah agar hasil lebih beragam. Yang kedua, menggunakan metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif untuk hasil yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, teliti peran teknologi dan sistem informasi sekolah dalam mendukung kurikulum Merdeka. Yang keempat, lakukan studi jangka panjang untuk melihat dampak manajemen pendidikan terhadap mutu belajar. Kemudian saran praktik manajerial. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi kepala sekolah dan guru. Yang kedua, sekolah sebaiknya membangun sistem evaluasi internal yang partisipatif. Yang ketiga, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan dunia usaha perlu ditingkatkan untuk mendukung inovasi pembelajaran. Sekian kritik artikel dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.